Oke, selamat datang teman-teman YouTube Brilliant Trading System dimanapun Anda berada. Look at this XAUUSD Gold H4. Perhatikan before dan afternya saat ini. Lagi-lagi benar-benar sesuai prediksi. Alhamdulillah, untuk yang mendapati zona ini kita sudah running mencapai 500 pips lebih, yang mendapatkan pullback descending kompleks di sini 400 pip ya. Good. Hari ini 22 Januari. Perhatikan teman-teman, kita akan analisa. Tapi sebelum saya menganalisa, karena sudah 2 minggu dan tanggal 22 karena ada beberapa kesibukan, jadi saya kurang intens untuk mengupload video. Dan hari ini kita akan melakukan analisa gold, tentunya menyambung analisa sebelumnya. Dan lihat ya. Perhatikan teman-teman. Oke, ini semua kalau kita adjust dari sebelumnya yang saya katakan bahwa gold akan pergi naik ke atas, and sekarang dia sudah break dan sudah masuk ke zona yang kita jangkakan. Dan apakah dia akan stop di sini kemudian akan melakukan penurunan dan atau akan meneruskan kenaikan? Oke, kita lakukan analisa. Tapi sebelum saya melanjutkan analisa, saya ingin sharing sedikit. Ingin sharing. Ini adalah beberapa analisa setelah di video lalu yang sebelumnya, oke. Kemudian kami melakukan analisa dan saya update, saya sharekan ke grup yang sudah tergabung dalam Brilliant Masterclass bersama teman-teman di sana di Telegram dengan satu pemahaman, satu ekosistem. Dan ini adalah gold before, adalah update di mana ini adalah analisa kompleksnya ya yang saya buat untuk teman-teman yang ada di Brilliant Masterclass. Kenapa saya tidak bisa sharekan ini? Karena apabila saya sharekan dengan pemahaman yang berbeda dan tidak kesamaan cara membaca price action dan istilah-istilah yang sama, nanti akan membingungkan dan berbahaya. So perhatikanlah, ini adalah wave analysis yang saya buat tentunya untuk melihat sebuah direction. Oke, ini adalah H4. So kita lihat di H4 bagaimanakah before itu terjadi dan bagaimanakah kita dapat menangkap pullback kemudian mengetahui directionnya. Bukan karena kita hebat, bukan karena kita dukun, bukan ya. Ini adalah pure ilmu pengetahuan dan price action. Karena candle itu memberikan arahan pada trader yang mampu membaca, yang siap belajar serius ya, maka akan belajar seperti ini. Nah, ini adalah level A, B, C yang mana dia akan naik menuju next wave impulsif ketiga. Di manakah zona tersebut? Oke, berarti di sini ya teman-teman. Nah, ini adalah before-nya ya, dimana di sini terbentuk sebuah kompleks area, dimana ini adalah 1, 2, kemudian menuju ke wave 3. Nah, di saat saya melakukan analisa dan update tersebut, pada saat itu market di sini, look, oke. Pada saat itu market di sini dan saya katakan apa? Pullback zone ada di B, descending for complex area manipulation. Zona ini adalah zona manipulation. Ada banyak sekali yang fear and greed, mereka buy ya kan, mereka melihat shadow di sini, mereka buy, kemudian stop loss, kemudian mereka sell di sini karena ada multiple resistance, kemudian break terkena stop loss dan banyak yang margin call. Tidak masalah, margin call berarti terus belajar, itu saja ya. So pengaturan manajemen. Tetapi untuk teman-teman yang ada di Masterclass, kita ucapkan selamat. Karena apa? Perhatikan, nah ini adalah before dan after. Berarti di mana level B yang sudah saya prediksi? In here, teman-teman. Nah, ya, level B ada di sini. Di situ ada rally, base rally, oke. Kemudian price ini pullback and boom, dia
naik ke atas. Dan banyak sekali teman-teman yang mencari sell ke bawah. I don't know what is the reason, but segala sesuatu yang terjadi kalau kita melihat price action yang ada di sini ada high, low, higher high, low, higher high, higher low, high, kemudian low in range, kemudian up high. So yang turun adalah pullback, so dia akan mengejar. Di sini ada sebuah zona yang juga sudah saya tandakan. Saya sudah menyiapkan juga, ini adalah before and then ini adalah after. Look, ini adalah afternya dan ini adalah before ya, tepat di tanggal 20 Januari ya. Nah, so inilah yang terjadi. Dia membuat sebuah 2, kemudian next 3, berarti 1, 2, 3, 4 dalam 3, and then dia pergi ke, dan sekarang oke, ini before dan after, bukan untuk menyombongkan diri, hanya saja inilah hasil dari pembelajaran yang sudah kita pelajari bersama-sama dengan Brilliant Masterclass di sana. So buat teman-teman yang ingin join, langsung saja baca deskripsi di sana. Tapi I'm sorry to say, tidak ada sinyal, tidak ada apa dan lain sebagainya. Maksud saya tidak ada sinyal seperti buy sell now right now, no. Tapi di sana adalah pembelajaran membaca price action, supply, demand, dan lain sebagainya yang sudah kami atur chapternya. So silahkan tanya, admin kami akan menjawab ya. Untuk yang mau, yang tidak mau tidak masalah, karena dimanapun selagi itu Anda dapat menganalisa dan membaca market, membuat perjalanan trading Anda menjadi lebih baik, itu baik adanya ya. Oke, ini before dan afternya. So dia sudah pullback dan kemudian naik. Kenapa saya menjangkakan atau memprediksi price ini pullback di sini, teman-teman? Look, ini sudah terjadi dan before-nya tadi sudah saya tampilkan ya. Di sini ada rally, best rally, and then dia di sini ada multiple rejection. Tapi rejection ini sudah tidak lagi saya harapkan. Kenapa? Look, sekarang price berhenti di drop, best drop, di mana ini adalah zona best area, dan zona best ini ya, zona best ini merupakan target dari tree of wave dari bawah sini. Karena kalau kita ambil penarikan Fibonacci ya, di sini look, dia di sini memang sudahlah melakukan kalau kita ambil dari best di sini ya, ada initial break, ada brilliant setup di sana. Kalau istilahnya tidak dimengerti teman-teman yang di YouTube, I'm sorry. So ini udah di 423, di mana level di situ ada best, so dia terjadi pemberhentian. Apabila kita ambil breakoutnya 423, so artinya zona ini masih belum selesai. Dan dengan perhatikan untuk nextnya ya, ini hanya prediksi, saya tidak menyarankan teman-teman untuk buy dan sell, karena kami tidak tahu trading plan dari teman-teman, karena tiap trader itu memiliki trading plan yang berbeda dan brilliant trading setup yang berbeda. Saya memprediksi price masih akan membuat satu lagi high nantinya, tetapi sebelum dia akan melanjutkan kenaikan, dia haruslah membuat sebuah pullback. So kami akan fokus untuk mencari buy. Tetapi pertanyaannya adalah, ada problem di sini kan? Problemnya apa? Kalau kita sudah tahu next direction wave yang besar ini, oke, 1, 2, 3, di dalam satu wave ini terdapat ABC, kemudian 1, 2, 3, 4, 5 complete wave ya. Sudah ada complete wave yang terjadi, and next besar sekali kemungkinan dia akan naik lagi, karena di sini ada FTR dan ada juga zona supply yang besar di atas ini ya. Artinya kemungkinan dia untuk naik lagi masih ada, teman-teman. Meskipun kalau kita melihat grand cycle dari weekly punya trend, nah perhatikan ini untuk dalam jangka waktu beberapa tahun ya, but we don't know. Ini adalah pullback ya, ada pullback, and then dia masih bisa membuat penurunan, dan ada zona dalam cycle besar, grand cycle of wave-nya itu masih bisa sampai ke sini, but nobody knows itu kapan ya, karena sangat jauh sekali. Ini mulai dari pick up ini saja dari 2020
kemudian sampai di sini di 2021. So ini untuk grand cycle wave-nya. Oke. Tetapi teman-teman semuanya bukannya tidak ada, tapi jarang sekali retail trader yang menggunakan weekly hanya untuk mengambil decision sampai 2, 4, 3 tahun, karena oleh sebab itu kita mencari ke time frame kecil ya. Satu di dalam pikiran kita bahwa price ini gold khususnya masih mampu untuk membuat kenaikan lagi. Tetapi sebelum dia mengalami kenaikan haruslah ada beberapa pullback terlebih dahulu, teman-teman. Nah, di mana pullback yang harus diperhatikan? Ingat ya, ini saya lihat dulu. Ingat, zona yang terbentuk saat ini masih berada di dalam kompleks zone. Karena ini meskipun dia sudah melewati zona resisten di dalam kompleks area dari daily sebelumnya, and then sekarang dia sudah break, ini barulah indikasi saja. Breakout, and dia pullback masuk kembali berada di dalam zona ini. Artinya teman-teman semua, yang harus kita cari adalah apabila kita mendapatkan problem, maka haruslah ada solution ya. Kalau kita perhatikan di sini penurunan sementara ini lumayan kuat sekali, dan ada banyak sekali juga teman-teman yang mendapatkan sell di sini. Jadi analisa kita berikan, direction kita berikan, entry point sudah kita ajarkan semuanya dalam beberapa bulan. So teman-teman yang masuk di sell di sini juga saya ucapkan selamat, yang buy dari sini juga selamat, buy dari bawah sini selamat. Bahkan ada beberapa saya pun sendiri ya, dari beberapa account juga masih ada yang dari buy dari level ini sampai saat ini juga masih saya hold. Itu tergantung dengan set plan akun-akun dan trading bisnis teman-teman yang teman-teman manage ya. Nah, sekarang kalau kita perhatikan penurunan di sini, oke, penurunan di sini ini sebentar, abu-abu ini ya. Kita akan sedikit terangkan warnanya. Maybe gray ya. Nah, oke, teman-teman. Penurunan masih bisa akan terjadi untuk pullback. Kenapa? Karena kalau kita lihat di sini kita mendapati sebuah setup ya. Kita lihat di H1. Kita ada sebuah zona 161 di sini, and then 261 di sini ya. Nah, area ini kalau kita lihat merupakan zona yang juga harus nanti diperhatikan, yaitu zona swap zone resistant, yang juga terdapat rally base rally yang searah dengan impulsif motif wave-nya. Di sini ada A, di sini ada B, di sini ada C, di mana di sini menceritakan satu buah motif wave tree. Nah, artinya segala penurunan yang di sini untuk yang sell kita masih bisa mengambil sell, tapi ya saya tidak menyarankan untuk begitu panjang, kecuali zona ini nanti terbreak, maka next directionnya adalah di level base drop base rally di bawah sini apabila terjadi breakout. Oke. Selagi belum terjadi, tunggulah. Inilah yang disebut dengan price action. Bagaimana price itu kembali ke zona-zona penting yang sudah kita analisa, itulah yang disebut dengan price action. Oke, price action bukan strategi. Price action itu adalah sebuah cara bagaimana kita membaca market. Nah, sekarang banyak sekali istilah-istilah ya. Di sini juga teman-teman sudah tahu terdapat high low, higher high, dan lower low. Ini adalah QM level yang sekarang dia sudah turun dari zona supply mencapai 131 pips. Oke. Dan saat ini segala sesuatu yang naik ini juga kita belum bisa memastikan. Kenapa? Karena di atas ini lihat, semua dapat melihat fakta yang terjadi, bukan asumsi. Terdapat sebuah level resisten di H1. Oke. Selagi resisten itu belum terbreak ya, belum ada indikasi untuk kita dapat terus buy.
Tetapi untuk sell kita sudah mengetahui satu level pertama dan level kedua sebagai directionnya. Ini adalah direction yang pasti nanti akan ditembus, ya kan? Pasti akan ditembus apabila setup sell ini nanti dia pullback, so kita bisa terjun ikut turun dalam market ini, ya. Masalahnya di mana kita akan entry? Oke, saya akan berikan beberapa opsi. Apabila sesuai dengan setup teman-teman bisa digunakan, kalau tidak sesuai jangan digunakan. Di sini kita ada swap zone level, ya. Yang mana swap zone level ini kita belum ada break of resistance, belum ada brilliant setup sampai di M5 kita di M5 sudah ada brilliant setup, and then kita bisa ukur directionnya. Ya, 161 tepat berada di sana. Minimum of pullback dia ada di zona biru ini yang berkemungkinan akan nanti muncul swap zone. But apabila nanti terdapat break ke atas, ya hati-hati. Area ini adalah area yang penuh dengan manipulation. Oke, yang box di dalam kuning ini terdapat banyak manipulation dalam 1 minggu ke depan. Berarti berhati-hati. Untuk yang sudah belajar dan sudah bisa menghadapi manipulation zone area itu, silahkan bertrading. Tetapi yang belum, jangan ikut-ikutan, jangan jangan gambling di dalam market. Ini bukan permainan, tetapi ini adalah harus ada keilmuan, harus ada set plan trading. Nah, nanti karena ini juga berkemungkinan memunculkan fake out apabila terdapat break dari swap zone ini, nanti dia bisa up menuju ke atas, kemudian fake out and then pullback, barulah kita mencari buy. This is scenario 1. This is scenario 2. Berikutnya apabila nanti swap zone untuk level entry di dalam di atas di H1 atau M13, ya, di M15 kita perhatikan juga ya. Nanti apabila resisten itu tidak terbreak, berarti price ini akan membuat diagonal 1, 2, 3, 4, kemudian nanti dia akan membentuk saat ini pullback A, B, dan C. Make sense? Dan targetnya ada di bawah, ya, level 423, ya. Artinya pada saat nanti setup ini terbentuk dan price action, pada saat price nanti balik ke zona swap zone, kemudian di zona resisten dan di zona QM yang ada di atas, baca price actionnya ada rejection untuk yang ingin high risk kemarin, ya. Nah, kita sudah ada juga yang mendapati buy di sini untuk yang high risk, tetapi jangan hold terlalu lama karena dimanapun Anda bermain di sekitar ini nanti, whatever bisa dikatakan stop loss hunter kah, kemudian manipulation, smart money, kemudian order block and whatever, itu hanya sebutan saja, banyak sebutannya untuk menyamakan pemahaman saja. Tetapi yang terpenting perhatikan zona di bawah ini dan di atas ini. Kemudian ini adalah level-level support dari H4, sangat terlihat sekali ya. Ini adalah marking level yang perlu Anda perhatikan. Untuk yang ingin mencari buy, tunggu zona pullback dari sub wave 4 yang akan terbentuk, kemudian nanti dia akan go more high, meskipun nanti tidak ada yang tahu, but supply ini sangat tertarik, ya. Oleh sebab itu box ini akan saya naikkan, tandai di sini ya untuk nextnya. And then untuk yang mencari sell, carilah di zona resisten, kemudian zona supply. Untuk yang buy, tunggu pullback dan price actionnya, sesuaikan dengan trading plan masing-masing. Selamat untuk yang sudah mengikuti video analisa kita. Sebenarnya video analisa yang sebelumnya itu sudah membekali kalian, karena zona-zona ini sudah saya jelaskan ya. 1, kemudian 2, oke, sudah terjadi. Kemudian
yang di dalam Brilliant Masterclass Group juga sudah menangkap pergerakan yang sangat cantik di sini, yaitu shadow di sini. Oke. Baik, selamat yang saya ucapkan kepada teman-teman yang sudah join. Ilmu adalah segalanya. So, tradinglah dengan ilmu. Don't trade by hope. Dengan bijaksana, ukur risikonya segalanya, dan jangan pernah ikut-ikutan. Ya, Anda saja harus belajar dulu untuk naik sepeda, berkendara. Kenapa yang berisiko dengan finansial seperti ini? Anda mempertaruhkan segalanya tanpa perhitungan, tanpa mentor, tanpa keilmuan, dan tanpa pengalaman. Terus lengkapi mentalnya dan keilmuannya. Dan sampai berjumpa di next video. Ini before yang kemarin yang saya kirimkan ke dalam Brilliant Masterclass, dan ini afternya. Selamat dan selamat karena kalian sudah banyak mengantongi beberapa ratus pips ya. See you next time. Artinya kesimpulannya adalah segala sesuatu yang turun nanti adalah pullback, meskipun zonanya cukup luas dan gold masih punya kesempatan untuk go more high. Untuk yang mencari sell, carilah pullback zone yang sesuai dengan setup trading plan Anda di zona swap zone kah, di supply zone kah, dan di resisten kah, dan lain sebagainya. Perhatikan price actionnya, dan hati-hati terakhir, di zona ini adalah full of manipulation complex zone. Akan terjadi subwave 4 dengan kompleks area ending diagonal. See you next time. Salam brilian and I'm out.